Shalom saudara, hari ini mari kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini dari 1 Korintus pasal 7 ayat 25 sampai 35. Saya akan bacakan beberapa ayatnya saja. Ayat yang ke-26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, baiklah bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Apakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Apakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Namun kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Demikian pula kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Namun orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Kemudian ayat 35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu. Sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang patut dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, belakangan ini ya, semakin sering saya mendengar anak-anak muda, bahkan anak-anak remaja yang masih SMA begitu ya, bertanya demikian. Apakah boleh kalau kita anak Tuhan, kita memilih untuk tidak mau menikah? Terus ada kelanjutan lagi, mereka juga bertanya, apakah boleh kalau anak Tuhan, anak muda, orang Kristen gitu ya, menikah tetapi tidak mau punya anak? Nah, kemudian saya balik bertanya, kenapa tidak mau punya anak? Nah, mereka mengatakan bahwa mereka mau fokus pada karir, mereka merasa terlalu susah ya, sibuk dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makin kebelakangan ini, semakin hari kita melihat ada fenomena ini. Orang-orang tidak mau direpotkan begitu dengan urusan rumah tangga. Mengurus rumah, mengurus anak dan sebagainya, hal-hal terkait itu. Nah, bagaimana kata firman Tuhan sebenarnya mengenai hal ini? Nah, hari ini bagian firman Tuhan ini menyoroti tentang seorang gadis dikatakan di situ ya. Nah, di situ Paulus mengatakan bahwa ini bukan perintah Tuhan, tetapi ini dia sampaikan dia sebagai seorang yang dikaruniai rahmat Tuhan, pendapat dia. Dia mengatakan bahwa kalau seseorang itu menikah ataupun tidak menikah itu sebenarnya tidak berdosa. Tetapi kemudian dia juga menjelaskan bahwa harus diketahui kalau seseorang itu mau menikah, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Di situ dikatakan orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Ya, artinya memang ada kesibukan-kesibukan. Artinya memang ada hal-hal yang memang harus mereka tanggung kalau mereka itu memutuskan menikah. Tapi ini bukan berarti bahwa pernikahan itu hanya semata-mata membawa kesusahan, penderitaan. Tentu tidak sedemikian ya. Nah, di sini hanya yang mau Paulus sampaikan, maksud dia adalah dalam konteks orang-orang itu mau melayani Tuhan. Paulus kemudian menjelaskan, memaparkan ya, bahwa apa bedanya orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah. Orang yang menikah, dia mempunyai keluarga untuk diurus ya. Dia susah fokus, dia tidak bisa fokus hanya kepada pelayanan kepada Tuhan, pekerjaan kepada Tuhan saja. Sedangkan kalau orang itu tidak menikah, dia bisa lebih fokus. Nah, hal ini tentu saja bukan berarti bahwa semua orang yang menikah itu tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa memperkenankan Tuhan. Sebaliknya, semua orang yang tidak menikah udah pasti bisa fokus sama Tuhan. Tentu tidak berarti demikian. Nah, ini maksudnya adalah tentulah dari segi waktu ya, orang yang menikah itu akan lebih terbagi lah waktunya. Tapi dari firman Tuhan kita juga tahu ya bahwa menikah tidak menikah itu adalah panggilan yang daripada Tuhan untuk kita masing-masing. Makanya dikatakan orang menikah tidak berdosa, orang tidak menikah pun bukan dosa begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir, Paulus mengatakan, semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu, bukan menghalangi kamu, supaya kamu melakukan apa yang patut dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Kalau kita memutuskan tidak mau menikah hanya karena kita tidak mau direpotkan, hanya karena kita mau menikmati hidup kita yang bebas enak sendiri, saya rasa bukan ini juga dasar firman Tuhannya ya. Nah, dasar firman Tuhan hari ini bukan untuk mendukung yang seperti itu. Tapi ini maksudnya adalah dengan seseorang tidak menikah, dia bisa lebih fokus untuk melayani Tuhan. Jadi sebenarnya bagi kita masing-masing, kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mau saya menikah ataukah tidak menikah? Kalau saya menikah, panggilan saya adalah untuk menikah, berarti ada konsekuensi, ada
ada hal-hal yang harus saya perhatikan. Saya punya tanggung jawab yang lebih banyak gitu ya. Maka saya harus mengatur itu dengan baik. Dan yang terutama itu adalah kita bisa tetap melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah saudara, dari firman Tuhan ini biarlah kita belajar bahwa hidup kita ini kita harus cari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Dan bahwa menikah ataupun tidak menikah, apapun juga kita harus tetap berfokus kepada Tuhan. Kalau kita mengurus rumah tangga kita, di dalam situ juga lah kita itu melayani Tuhan. Nah demikian firman Tuhan, kiranya boleh menolong kita. Apapun keputusan kita dan kemudian kita jalani, di dalam itu kita mau taat kepada Tuhan, mau tetap melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan. Kalau semua itu bisa tetap berjalan dengan baik, maka kita bisa lakukan. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kita bagaimana menerapkan firman ini dalam hidup kita. Amin.